Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri, soal-soal tes masuk perguruan tinggi ataupun soal tes masuk perguruan tinggi negeri di luar negeri. Oke, ini ada beberapa soal tentang listrik, ya, listrik dinamis atau listrik arus searah, ya, listrik arus searah. Atau yang biasa disebut ya DC circuit, ya, sirkuit. Nah, kesempatan ini saya mencoba membahas beberapa soal tentang DC circuit ini, ya. Tonton video ini sampai dengan selesai, jangan skip biar dapat ilmunya, ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, ya, subscribe biar semangat membahas soal-soal ini. Oke, kita lihat nomor 72. Bisa diamati. Sebuah rangkaian listrik seperti pada gambar di mana E1 6 volt, ya, E1 6 volt, ya, E2 12 volt, R1 R dalam, ini hambatan dalam, ini adalah 0,2 ohm, dan hambatan 2 dalam 0,5 ohm, dan R besar ini 5,3 ohm. Ini berarti bahwa arus listrik yang timbul adalah kita lihat gini, ya. Kalau saya gambarkan ulang, ini polaritas positif, negatif, ini negatif, ini positif, ya. Ini seperti ini. Kemana arah arus, ya? Kalau kita lihat ini positif, ya, ini negatif, negatif positif. Kecenderungan arus itu akan keluar dari positif, tapi dari GGL yang lebih besar, ya. GGL yang lebih besar itu adalah di sini 12 volt, ya. Sementara ini adalah 6 volt. Maka arus akan keluar dari positif ini, ya, sana. Searah dengan perputaran jarum jam. Betul, ya. Pernyataan satu itu betul, searah dengan perputaran jarum jam. Kemudian yang kedua, besarnya 1 ampere. Oke, kita lihat gini. Ini sederhananya sebenarnya, ya, R itu adalah total V dibagi dibagi I, ya, atau ini yang ditanya adalah I, jadi total V dibagi total R. Nah, hanya kemudian kita lihat delta total V ini 12, ini 6. Sementara polaritasnya beda, bukan positif negatif, tapi positif negatif, negatif positif. Iya, berarti jadi di sini itu 12 dikurang 6. Bukan ditambah, ya. Dibagi total R. Nah, R ini melingkup secara seri dari R kecil 1 itu 0,2, R kecil 2 adalah 0,5, terus R besarnya adalah 5,3, ya. Jadi 6 dibagi berapa nih? 7, 6, ya. Iya, betul. Jadi I ini adalah 1 ampere, ya. Pernyataan 2 juga benar. Oke, kita lihat pernyataan 3. Sumber pertama memperoleh energi. Iya, betul, ya. Sumber kedua mengeluarkan energi. Iya. Ini kalau kita lihat dari ini, ya, arus ini kan mengeluarkan energi, ya. Kemudian ini mendapat energi, ya. Jadi, ya, betul. 3 betul, 4 juga betul. Semuanya benar, jadi jawabannya adalah E, ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Jangan lupa untuk subscribe, ya, channel ini biar semangat mengerjakan soal-soal seperti ini. Kita lihat nomor 73.
ada rangkaian seperti ini ya, soal UMPTN ini barangkali kalian mau masuk perguruan tinggi negeri. Nah, seperti inilah soal-soalnya. Perhatikan rangkaian di atas ya, beda potensial pada hambatan 4 ohm. 4 ohm di sini ya. Berapa V di 4 ohm? Kita gunakan hukum ohm ya. V di 4 ohm itu ya berarti I dikali R si 4 ohm itu. Nah, I-nya berapa? Nah, I-nya berapa itu harus kita dari ya. Kita cari dulu hambatan totalnya. Ya. Bisa kalian lihat ya, ini seri 1 3 4. 1 tambah 3 tambah 4 8. 8 kemudian dengan 8 paralel. Nah, sebutlah saya carikan 1/8 tambah 1/8 itu sama dengan 2/8 gitu. Maka RP adalah 8 bagi 2, 4 ohm. Di sini 4 ohm nih ya, 4 ohm. 4 ohm dengan 16 dengan 5 itu seri. R totalnya itu dalam bentuk seri antara 16 ditambah R paralel ditambah 5 ohm. Jadi berapa? 25 ya. 25 ohm. Ya, kita udah dapat. Ini adalah hambatan total di sini. Gunanya apa? Gunanya itu untuk mendapatkan I. Ya, kuat arus di sini ya. Kalau saya gambarkan gini. Nah, arus di sini ya. Arus di sini, arus pusat ya, I ya. Ya, sebelum dia pecah ke sini ya. Balik lagi I, ini I ya. Di sini pecah nih. Jadi I sebutlah ini I1, ini I2. Gitu ya. I1 adalah melewati hambatan 8 ohm, I2 ada yang melewati 1 ohm, 3 ohm dan 4 ohm. Ya. Nah, setelah kita tahu tadi 25, kita cari I ya, arus totalnya. I itu adalah V dibagi R. V-nya adalah 12,5 dibagi 25. Jadi setengah ya, 0,5 ampere. Nah, terus setelah kita tahu I di sini, buat apa nih? Buat nyari V, tegangan ikat atau tegangan cepit ya, sebutlah AB. VAB ya. Nah, VAB ini bergantung I dan hambatan paralel di sini. Jadi VAB itu adalah I yang masuk dikali R paralel. I-nya setengah ampere ya. R paralelnya adalah tadi 4. Ya, berapa tuh? Iya, 2 volt. Jadi tegangan yang ada di sini itu adalah 2 volt. Nah, sebenarnya bisa kalian tebak berapa tegangan di 4 ohm ini. Ya, tapi nggak bisa, kita cari manualnya dulu ya. Kita cari I1 ya. Ya oke. VAB per R yang 8 ohm itu. Jadi 2 dibagi 8 1/4 ampere. Terus I2 ya, itu VAB juga dibagi dengan ini 1/3/4 dibagi 8 juga ya. Jadi 2/8 atau 1/4 ampere juga. Nah, setelah kita tahu arus I2 di sini ya, yang nilainya 1/4 ampere, jadi I2 yang melewati 4 ohm ini adalah 1/4 ampere, maka V di 4 ohm itu ya I dikali R4 itu. I-nya adalah 1/4, R-nya adalah 4. 1/4 kali 4 iya 1. Jadi 1 volt. Jawabannya 1 volt ya, yang B. Seperti itu ya.
Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengerti ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, biar semangat mengerjakan soal-soal seperti ini dan bisa berguna buat kalian. Kita lanjut nomor 74. Sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai 6 volt mengalirkan arus setengah ohm. Jika kawat dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang, dan dihubungkan paralel satu sama lain ke baterai, maka arus yang mengalir sekarang jadi berapa? Oke, gini, ada V, ada I, dapat R ya, V per I, 6 dibagi setengah, jadi 12. Hambatan pada kawat tersebut sebelum diapa-apain ya, sebelum dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang ya. Nah, hambatannya 12. Sekarang setelah dipotong menjadi dua sama panjang, itu hambatannya berapa? Nah, ini kan kawatnya sama, panjangnya sama, yang berbeda adalah luasnya ya. Luas yang kedua adalah setengah dari luas pertama ya. Jadi nanti keadaan sekarang adalah luas yang kedua ini setengah dari luas pertama ya. Nah, gunakan persamaan R sama dengan rho L per A. Nah, ini masukkan ke dalam perbandingan ini ya. Jadi seolah kalau kita bandingkan R2 banding R1 adalah A1 banding A2 ya, berbanding terbalik. Sehingga kalau R2 kita cari, R1 nya adalah 12 ya kan, A1 ya sebutlah A1, A2 adalah setengah dari A1, kita coretlah A1. Jadi R2 ini iya, R2 per 12 adalah 2, maka ini 2 ya, jadi 24 ohm ya, 24 ohm masing-masing sekarang. Nah, jika dirangkai paralel ya, kalau dirangkai paralel seper R paralel kan jadi 1/24 ditambah 1/24 ya kan, jadi 2 per 24, atau R paralel adalah 24 dibagi 2, 12 ohm. Nah, maka arus yang mengalir tuh sama saja dong ya. Ini ketika awalnya 12 ohm, arusnya adalah setengah ampere. Sekarang 12 ohm juga, jadi arusnya berapa? Iya, setengah ampere juga. Ya, kalau kita buktikan ya gini, I sama dengan V per R ya. V-nya tadi 6 ya. R paralelnya 12, 6 bagi 12 setengah, jadi balik lagi setengah ampere. Jawabannya adalah enggak ada. Kita cek dulu. Jika kawat dipotong menjadi dua bagian sama panjang, oh ya Allah, dua bagian sama panjang, saya ralat ya, panjangnya bukan luasnya ini. Oke, saya ralat lagi ya. Tadi kita dapat ya 74, R itu adalah V per I, V-nya adalah 6, I-nya adalah setengah, maka ini 12 ohm ya. Nah, kalau dipotong sama panjang, artinya dipotong menjadi dua bagian ya. Jadi L2 ini setengah dari L1 ya. Nah, kita gunakan R sama dengan rho L per A, maka hubungan R dengan L itu adalah berbanding lurus ya. Artinya kalau tinggal setengahnya berarti hambatannya tinggal 6 ohm ya. Jadi R yang kedua adalah 6 ohm ya.
Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan kemudian diparalelkan ya, R paralel, R paralel adalah 1/6 tambah 1/6. Jadi 2/6 ya. Artinya R paralel ini adalah 6 bagi 2 adalah 3 ohm. Ya kan? 3 ohm. Balik lagi, nah, I sama dengan V per R ya. V dibagi R. V-nya tetap 6, R-nya adalah 3. 6 bagi 3 2 ya, 2 ampere. Ya, sorry. Tadi salah asumsi, salah membaca. Dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Oh, kirain panjangnya sama dengan yang awal. Oke. Oke, sekarang nomor 75. Jangan lupa untuk subscribe ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam memahami soal-soal fisika ya. Nomor 75. Sebuah baterai dihubungkan dengan sumber resistor menghasilkan arus setengah ampere. Jika pada rangkaian tersebut ditambahkan sebuah resistor 4 ohm yang dihubungkan seri dengan resistor pertama, maka arus akan turun menjadi setengah ampere. Gaya gerak listrik baterai adalah berapa volt? Oke. Keadaan yang pertama ya, tetap menggunakan hukum Ohm ya, bahwa I sama dengan V dibagi R ya. Nah, ini dia bilang keadaan pertama adalah 0,6 ampere ya. Ya, kita tulis seperti ini aja. Yang ditanya V-nya berapa ini? Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ketika disambungkan dengan hambatan seri ya, ini tetap I menggunakan V per R ya, cuma R total. Ini hambatannya adalah ini V per R ditambah R nya adalah 4 ohm ya. Ini menghasilkan 0,5 ampere. Nah, V nya berapa? Yang ini kita kali silang aja, nilai V akan sama dengan setengah R ditambah 2 ya kan. Dan yang ini V itu adalah 0,6 R ya kan. Sorry, ini setengah R ya, setengah R. Nah, kalau kita cari R nya dulu, ini adalah 0,6 R sama dengan 0,5 R plus 2 ya kan. Artinya pindah ke sini jadi 0,1 R adalah 2. R adalah 20 ohm. Ya, sudah, kita masukkan aja pakai yang ini. V sama dengan 0,6 kali 20. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 12 volt ya. Jawabannya adalah D. Ya. 75 selesai. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar semangat mengerjakan soal-soal seperti ini. 76 ya. Mungkin satu nomor lagi. 2 buah baterai dengan GGL dan hambatan dalam berbeda ya, dihubungkan secara seri satu sama lain. Selanjutnya keduanya dihubungkan secara seri pula dengan suatu hambatan luar, sehingga besar arus listrik dalam rangkaian tersebut adalah 4 ampere. Ya, kalau sekarang polaritas salah satu baterai dibalik, maka besar arus listrik dalam rangkaian berkurang menjadi 2 ampere. Dengan demikian, besar perbandingan GGL kedua baterai tadi adalah berapa? Oke, keadaan pertama ya.
Ketika polaritasnya tidak dibalik ya, artinya I itu adalah E1 plus E2 dibagi R total ya. Ini sama dengan 4 ampere. Nah, keadaan yang kedua, I ketika polaritasnya diubah, di salah satunya dibedakan ya. Kalau ini plus min, kalau ini plus min, plus. Nah, dibagi R total sama dengan 2 ampere. Bagaimana perbandingan GGL tadi ya? Kita bagi aja ya. Ini kalau kita bagi ya. Nah, itu 4 bagi 2 adalah 2 ya. 2. Ini bisa kita coret. Kalau kita bagi, maka seolah nanti E1 plus E2 dibagi E1 min E2 adalah 2. Lanjutkan dengan pengerjaan secara matematika kayak gini, bahwa E1 tambah E2 sama dengan kali silang 2E1 min 2E2. 2 bisa pindah ke sini, E2 jadi 3E2 sama dengan pindah ke sini jadi E1. Iya, kalau kita bikin perbandingan E1 bagi E2 atau perbandingannya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sumbangsi subscribe sangat berharga buat saya ya. Terima kasih. Salam fisika.